Halo semua, apa kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Nah, kali ini kita akan membahas latihan soal mengenai monera atau bakteri. Soal pertama, sama seperti tumbuhan, sel bakteri juga memiliki dinding sel. Namun, berbeda dengan sel tumbuhan, dinding sel bakteri terdiri atas A. lipid, B. peptidoglikan, C. selulosa, D. lignin, E. hemiselulosa. Nah, pada gambar di sana ada struktur bakteri dan kita tahu bahwa bakteri memiliki dinding sel yang tersusun atas lapisan peptidoglikan ya adik-adik. Nah, peptidoglikan sendiri tersusun atas protein dan glukosa ya adik-adik ya. Nah, berikutnya di bawah ini yang bukan termasuk ciri dari kingdom monera, yaitu A. selnya eukariotik, B. selnya prokariotik, C. tidak memiliki organel membran, D. memiliki dinding peptidoglikan, atau E. perkembangbiakan aseksual dengan membelah diri dan endospora. Nah, dari soal yang ditanya adalah yang bukan ciri dari kingdom monera. Kalau A. selnya eukariotik itu bukan ya, karena eukariotik memiliki inti yang sejati atau selnya prokariotik itu adalah benar. Nah, selanjutnya, bakteri halofil merupakan bakteri yang hidup pada lingkungan A. derajat keasaman tinggi, B. temperatur tinggi, C. kadar garam tinggi, D. kandungan sulfur tinggi, atau E. kandungan gas metananya tinggi. Nah, kita lihat option A, derajat keasaman tinggi. Ini merupakan kelompok bakteri yang biasanya termoasidofil ya adik-adik ya. Jadi tidak hanya asam tapi pada suhu yang juga tinggi. Nah, temperatur tinggi yang B itu termasuk bakteri termofil. Termo itu untuk suhu. Nah, kadar garam yang tinggi untuk C. Nah, itu adalah yang tepat ya adik-adik ya. Bakteri yang dapat hidup pada kadar garam yang tinggi merupakan bakteri halofil. Sementara yang D, kandungan sulfur tinggi juga termasuk bakteri termoasidofil. Nah, yang E, kandungan gas metana tinggi merupakan bakteri metanogen ya. Nah, soal berikutnya, pada kawah gunung berapi yang panas dan kaya belerang, maka kemungkinan pasangan organisme dan cara hidupnya yang ditemukan adalah. Nah, langsung saja sambil kita bahas, virus lisogenik itu bukan adik-adik ya. Fungi juga bukan, protista untuk yang C juga bukan. Ini hidup di gunung berapi yang panas dan kaya belerang, berarti kondisinya adalah ekstrim ya. Berarti jelas itu adalah Archaea ya, Archaebacteria dengan secara hidup secara chemoliototrof. Jadi chemoliototrof merupakan organisme yang memperoleh energi dari oksidasi bahan-bahan anorganik ya adik-adik ya. Nah, kemudian kita masuk soal berikutnya. Bakteri penyebab kolera adalah bakteri yang berbentuk A. bacil, B. coccus, C. streptococcus, D. spiral, atau E. vibrio. Nah, sudah jelas dari namanya, kolera disebabkan oleh vibrio kolera, berarti jawabannya adalah E ya adik-adik. Soal berikutnya, contoh bakteri yang menyebabkan penyakit pada manusia, apakah A. Mycobacterium tuberculosis, Sulfolobus, atau C. Nitrosomonas, D. Lactobacillus bulgaricus, atau E. Pseudomonas solanacearum. Nah, kita lihat opsinya. Kalau Mycobacterium tuberculosis berarti menyebabkan penyakit TBC adik-adik ya, berarti memang jawabannya adalah A. Bagaimana dengan Nitrosomonas? Nitrosomonas merupakan bakteri yang nanti akan mengoksidasi amoniak sehingga menghasilkan nitrit, jadi termasuk oleh bakteri nitrit ya, Nitrosomonas dan nanti Nitrosococcus. Sementara yang D, Lactobacillus bulgaricus berperan dalam pembentukan yogurt. Sementara yang E, Pseudomonas solanacearum itu patogen pada tanaman, sehingga jawabannya adalah A ya adik-adik ya. Berikutnya, Streptococcus pneumonia menyebabkan penyakit pneumonia pada paru-paru ya. Nah, pada gambar yang menyebabkan penyakit pneumonia adalah apakah A, B, C, D, atau E. Nah, kita lihat bahwa Streptococcus berarti gambar yang nomor 4 ya, D adik-adik ya. Nah, yang A, 1 itu adalah Diplococcus, yang B itu Monococcus ya. Sementara yang 3, yang C itu adalah Staphylococcus, yang 4 berbentuk rantai Streptococcus, sementara yang nomor 5 berbentuk kubus Sarcina ya adik-adik ya. Nah, berikutnya hasil uji laboratorium Hasmi menunjukkan bahwa di dalam darahnya mengalami penurunan trombosit dan terdapat bakteri Salmonella typhi. Berdasarkan hasil laboratorium tersebut, Hasmi didiagnosa menderita penyakit A. malaria, B. diare, C. tifus, D. demam berdarah, atau E. flu burung. Oke, jawaban tepat kalau kita lihat malaria disebabkan oleh virus, diare ini juga bakteri tapi bukan salmonella ya adik-adik ya. Nah, tifus adalah jawabannya, sementara D dan E adalah disebabkan oleh virus ya.
Soal berikutnya, bakteri pengikat nitrogen yang hidup bersimbiosis dengan tanaman polong-polongan adalah A. Azotobacter, B. Nitrobacter, C. Clostridium, D. Rhizobium, atau E. Nitrosomonas. Nah, kita lihat adik-adik bahwa Azotobacter dapat menambat nitrogen bebas, tapi dia hidup tidak bersimbiosis, melainkan hidup bebas. Yang B, Nitrobacter, berperan dalam proses oksidasi nitrit menjadi nitrat ya. Jadi termasuk dalam bakteri nitrat. Sementara Clostridium ini berperan dalam proses denitrifikasi. Jadi bukan mengikat nitrogen, tapi malah mengubah nanti nitrat menjadi N2 bebas ya ke udara, ke lingkungan. Nah, Rhizobium ada jawaban yang tepat dari ya, karena dia bersimbiosis dengan akar kacang-kacangan, polong-polongan dan mengikat nitrogen bebas. Sementara Nitrosomonas tadi dia berperan dalam proses nitrifikasi ya, yakni mengubah amonia menjadi nitrit ya. Kemudian nanti yang nitrit diubah menjadi nitrat. Oke, soal berikutnya, bakteri berikut yang memiliki peranan sebagai penghasil insektisida alami adalah A. Anabaina, B. Nitrosomonas, C. Acetobacter, D. Bacillus thuringiensis, atau Clostridium botulinum. Nah, Anabaina bukan, Nitrosomonas tadi nitrifikasi, Acetobacter juga nitrifikasi. Jawaban yang tepat adalah D adik-adik ya, itu pada tanaman kapas. Kalau option yang E, Clostridium botulinum, ini pada makanan kaleng kalau sudah kadaluarsa ya. Jadi bakteri ini beracun. Oke, soal berikutnya, bakteri Rhizobium sp yang bersimbiosis dengan akar tanaman kacang-kacangan membawa keuntungan dalam bidang pertanian karena apakah A. mengubah amonia menjadi nitrat, B. mengikat nitrogen bebas, C. menguraikan sampah anorganik, D. membunuh hama pertanian, atau E. melawan bakteri yang berbahaya bagi tanaman. Tadi soal sebelumnya sudah kita bahas adik-adik ya, sehingga yang A juga kurang tepat, yang B mengikat nitrogen bebas itu adalah jawabannya adik-adik ya. Oke, soal berikutnya, bakteri Salmonella typhosa berdasarkan flagelnya termasuk bakteri A. atrik, B. monotrik, C. lovotrik, D. amfitrik, atau E. peritrik. Oke, kalau kita lihat gambarnya berarti semua permukaan ditutupi oleh flagel, permukaan tubuhnya berarti dia adalah peritrik ya adik-adik untuk Salmonella. Jadi jawabannya adalah E, peritrik. Nah, itu tadi beberapa soal mengenai bakteri. Semoga dapat menambah pemahaman kalian mengenai bakteri. Dan kalau kalian masih punya pertanyaan, silakan kalian tuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar ya adik-adik. Kita bertemu pada materi selanjutnya. Salam.